Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga masih sehat, bahagia, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Marilah sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk melanjutkan materi di mapel seni kita, yaitu mengapresiasi karya seni ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis karya seni rupa maupun karya-karya seni rupa yang ada di sekitar kita ya. Sekarang kita memasuki untuk materi mengapresiasi. Apa sih mengapresiasi? Mungkin ada anak-anak yang sudah tahu. Nah, nanti kalau yang sudah tahu, kalau di SMP sudah pernah, nanti di sini kita tinggal menguatkan apa itu apresiasi ya. Untuk topik pembelajaran hari ini yaitu mengetahui tempat-tempat untuk pameran karya seni rupa atau cara untuk mengapresiasi karya seni. Jadi nanti fokus kita adalah apa itu apresiasi dan tempat di mana sajakah yang cocok untuk kita gunakan sebagai tempat pameran karya seni rupa. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah mencari satu karya seni rupa daerah ya. Sudah hampir 60% sudah menjawab lewat classroom masing-masing. Sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Bagaimana karya tersebut menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Berikan alasan. Dan di manakah kira-kira karya tersebut itu layak untuk dipamerkan? Kalau menurut kalian karya itu bagus, tempat manakah yang paling layak untuk pameran? Tuliskan jawaban kalian itu nanti di kolom komentar tugas di classroom masing-masing ya. Nanti sekalian itu sebagai nilai absen dari Bu Titi. Sudah jelas ya anak-anakku untuk tugas hari ini? Kalau belum nanti silakan WA ke saya ya. Di nomor WA saya Japri saja, nanti sebutkan nama dan kelas. Kita masuk ke materi. Apresiasi. Apresiasi adalah suatu penghargaan atau penilaian terhadap sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa karya, berupa diri sendiri, atau mungkin berupa orang lain. Jadi apresiasi itu bentuk penghargaan dan penilaian. Apresiasi adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah karya sastra maupun karya seni tertentu. Jadi di sini murni untuk bagaimana kita merasakan karya seni ya. Untuk karya, untuk materi di sini kita fokus ke karya ya, bukan ke seniman atau mungkin ke diri sendiri, tapi lebih ke karya. Bagaimana kita menghargai sebuah karya. Nah, di situ nanti kita sebutnya di apresiasi. Apresiasi dilakukan untuk mengamati, menghayati, memahami, menanggapi, menilai, dan melakukan implementasi atau penerapan. Jadi harapannya nanti kalau anak-anak setelah mengamati, menghayati, sambil dipahami, diresapi, sudah masuk, nanti harapannya kalian bisa membuat karya yang minimal mirip atau mungkin mendekati. Jadi kita nanti setelah materi ini nanti kita sudah mulai berkarya seni ya. Fungsi apresiasi pertama adalah sebagai sarana penilaian. Kita menilai sebuah karya bagus atau tidak, bagaimana sih karya itu ditampilkan gitu ya. Terus sebagai penikmatan, kita nanti bagaimana cara kita menikmati atau merasakan sebuah karya. Empati, bagaimana kita bersimpati, bagaimana kita menaruh bentuk penghargaan kepada senimannya. Atau bisa sebagai sarana hiburan ya sebagai kita untuk menghilangkan stres ya. Atau sebagai sarana edukasi pendidikan. Atau juga mengembangkan kemampuan manusia dalam beberapa hal. Itu untuk apresiasi ya. Menurut Brent G. Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in the Art Education, bahwa apresiasi memiliki 3 konteks utama. Ada 3 konteks utama ya menurut Brent G. Wilson. Pertama adalah apresiasi empatik. Apresiasi empatik di sini digunakan untuk menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap sebatas indrawi saja. Jadi penilaiannya hanya sebatas indera. Indrawi itu ada penglihatan, pendengaran itu ya. Biasanya kita gunakan untuk menilai. Nah, itu kita gunakan sebagai empatiknya. Apresiasi estetik.
Estetik di sini menilai atau menghargai suatu karya dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Ini sudah masuk ke perasaan ya. Kalau tingkatan tadi sudah mulai menghayati. Nah, kalau estetik sudah dihayati, apa sih yang membuat indah? Apa garisnya atau mungkin perpaduan warnanya? Itu sudah mulai masuk ke perasaan. Apresiasi kritik di sini sudah menilai atau menghargai suatu karya itu berdasarkan klasifikasi, deskripsi, analisis tafsiran maupun evaluasi. Sini sudah ada unsur ilmiahnya ya, teoritisnya. Karya ini kok bisa garisannya tegas? Apa sih yang membuat tegas itu? Ataukah coretannya, ataukah media yang dipakai, ataukah yang lain? Nah, itu sudah masuk ke apresiasi kritik lebih mendalam lagi, lebih kompleks ya. Dua jenis kegiatan apresiasi. Pertama adalah apresiasi pasif dan apresiasi aktif. Apresiasi pasif digunakan untuk menonton dan menikmati tanpa memberi umpan balik. Jadi kalau kita mendengarkan lagu sambil joget-joget atau mungkin hanya sebatas melihat pameran dan tidak melakukan apapun, sebatas kita hanya menonton, menikmati saja, berarti kita termasuk adalah apresiasi pasif. Kalau apresiasi aktif itu kita sudah melakukan beberapa alternatif kegiatan. Misalkan setelah melihat itu kita melakukan diskusi dengan teman. Kayak tadi gimana menurutmu? Oh bagus. Ah tidak bagus karena gini-gini. Nah, kita sudah mengadakan diskusi itu termasuk adalah apresiasi aktif. Mengembangkan wacana. Jadi setelah melihat karya itu kalian melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang mungkin seluk-beluk senimannya, seluk-beluk penciptaan karyanya, itu sudah mulai apresiasi aktif. Melakukan kolektif untuk publik. Jadi sudah melakukan atau menjanangkan dana, ayo kita pameran bersama mengangkat seniman ini. Nah, itu termasuk adalah apresiasi aktif untuk penghargaan yang dilanjutkan untuk beberapa kegiatan. Atau mungkin kegiatan kolektif untuk privat. Jadi dibeli untuk disimpan sendiri atau mungkin disumbangkan atau mungkin hal-hal kegiatan apresiatif yang digunakan untuk penelitian atau pengembangan ekosistem seni rupa. Ini yang perbedaan aktif dan pasif ya. Sampai sekarang masih masih bisa memahami ya anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis komentar di video di bawah ya. Insya Allah nanti Bu Titi akan balas. Sekarang masuk ke tempat mengapresiasi karya seni rupa. Pertama ada galeri. Galeri ini adalah ruang untuk menampilkan karya seni dalam bentuk pameran. Biasanya galeri itu dikelola secara komersial yang bertujuan untuk menjual karya seni. Biasanya galeri itu milik seniman ya, atau milik suatu komunitas. Seniman digunakan untuk jual beli karya. Jadi kita datang melihat karya-karya ini tertarik beli. Nah, terjadi transaksi jual beli di situ. Ini termasuk adalah galeri karya seni rupa. Bisa juga museum. Kalau museum ini memang kebanyakan adalah digunakan untuk menyimpan, merawat, merestorasi benda-benda bersejarah dan berfungsi sebagai tempat publik untuk mengakses karya seni secara edukatif. Museum itu ada dua ya, anak-anak. Ada museum publik, ada museum privat. Kalau publik ini memang untuk terbuka untuk masyarakat luas. Tapi kalau privat ini biasanya dimiliki oleh individu tertentu atau perusahaan tertentu yang memang untuk suatu bentuk penghargaan memang untuk dirinya sendiri. Nanti kalau mau dibuka untuk orang lain atau tidak itu ya berarti milik, karena privat ya itu kewenangan sendiri masing-masing pemilik museumnya. Nah, di sini saya hadirkan contoh Museum Nasional Indonesia yang di dalamnya itu ada arkeologi, ada sejarah, etnografi maupun yang lain. Itu bisa kalian kunjungi ya. Ada ruang publik. Nah, ruang-ruang publik ini seperti jalanan, taman, dan gedung yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menghadirkan karya-karya seninya berupa patung, mural, grafiti, dan sebagainya. Ini ya contohnya kalau kalian main di taman ada ya patung dan lain-lain. Terus ada lagi ruang alternatif. Ruang alternatif ini digunakan oleh komunitas seni rupa, yaitu untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan. Hampir seperti galeri, tapi ini lebih milik ke komunitas seni rupa. Ada ruang virtual. Lah ini cocok kalau di masa pandemi ya. Jadi kita pameran tapi di dunia daring dalam jaringan. Misalkan kalian mengkurasi karya seni. Nah, itu kan dikurasi bareng-bareng melalui media online. Itu namanya ruang virtual.
Cara mengapresiasi karya seni rupa. Jadi ada berbagai cara yang dapat kita lakukan dalam mengapresiasi karya seni rupa untuk di ruang pameran ya. Kita bisa berbicara langsung atau bertanya langsung ke seniman, kurator atau pemandu pameran. Jadi kita berinteraksi langsung, menanyakan hal-hal yang perlu kita tanyakan. Atau bisa dengan cara mengikuti tur galeri atau mendengarkan penjelasan dan membaca penjelasan dari setiap karya yang kita pamerkan. Di sini bisa kalian mengikuti kalau ada tur galeri, ada orang yang memandu, bisa mengikuti sambil kita mendengarkan. Nah, itu ya, itu termasuk cara kita mengapresiasi. Ada peraturan yang ada di museum atau mungkin galeri ya. Misalnya seperti ini, tidak boleh menyentuh karya kecuali diperkenankan. Jadi karya seni itu termasuk barang-barang yang sensitif ya anak-anak. Jadi jangan asal sentuh. Jadi kalau kita mungkin mau menyentuh atau apa melihat medianya, kita bisa izin dulu. Kalau diperkenankan boleh kita sentuh. Tapi kalau tidak diperkenankan jangan disentuh karena ada karya yang memang sensitif, ada yang mudah pecah dan lain-lain. Terus mematuhi peraturan yang diberlakukan di ruang pameran. Jadi setiap ruang pameran itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Di sini saya akan tampilkan peraturan yang dari Galeri Nasional Indonesia. Ada beberapa ya, mungkin ada dilarang merokok, ada ini ya. Ada puntung rokok, ada kata ini. Dilarang menyentuh karya, ada tangan menyentuh ini. Nanti kalau ada simbol seperti ini berarti tidak boleh menyentuh karya. Dilarang memakai jaket, membawa tas, memakai topi dan kacamata hitam ini hampir sama kalau kita masuk ke ATM ya, tidak boleh seperti ini ya. Dilarang membawa hewan, ini ada gambar hewan, ada gambar silang ini. Dilarang membawa makanan di minuman, seperti ini. Dilarang menggunakan flash kamera atau handphone, atau dilarang memotret juga ada kadang. Dilarang membawa tongsis, nah ini kalau mau membawa selfie itu ya, nanti perhatikan kalau ada kata-kata tidak boleh membawa tongsis ya jangan membawa tongsis ke dalam. Dilarang membuang sampah, ini biasakan tidak boleh membuang sampah secara sembarangan atau dilarang berisik. Nah, ini biasanya kalau ada gambar orang berbicara di gini kan, ya berarti dilarang berisik. Jadi jangan sampai kalian tertawa atau mungkin bercanda di dalam sambil lari-larian itu sangat tidak diperbolehkan. Sekian materi dari Bu Titik ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan boleh langsung menghubungi Bu Titik lewat WA. Oke. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.